Hi everyone, I'm Uncle Tono, welcome back. Well, ini adalah video ke-13. Dan di video ini kita akan membedah salah satu tense yang sering keluar di tes bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Let's check it out. Well guys, untuk mampu menjawab soal-soal tes bahasa Inggris terkait dengan simple present tense ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, simple present tense berbicara tentang rutinitas, aktivitas rutin yang secara reguler kita lakukan. Bisa harian, rutinitas harian. Saya selalu bangun pagi jam 5. Bisa mingguan, rutinitas mingguan. Kami selalu pergi piknik setiap minggu. Rutinitas bulanan, setiap bulan kami mengadakan rapat. Rutinitas tahunan, setiap tahun masyarakat Indonesia memperingati proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Rutinitas reguler. Yang kedua, simple present tense juga menjelaskan hukum-hukum yang bersifat tetap atau fakta-fakta umum yang dipahami bersama. Misalnya, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Bumi berotasi pada porosnya. Hukum alam yang bersifat tetap atau fakta umum yang dipahami bersama. Itu dua hal yang menjelaskan tentang simple present tense. Cool. Next, berikutnya yang kedua, karena tenses ini berhubungan dengan kapan waktu kita melakukan itu, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, maka hal pertama yang harus kita lakukan untuk bisa menjawab soal terkait dengan tenses ini adalah deteksi keterangan waktu di soal. Sekali lagi, deteksi keterangan waktu di soal. Dan keterangan waktu untuk simple present tense ini adalah pastikan ada kata every atau setiap plus time ditambah waktu. Setiap menit, every minute. Setiap jam, every hour. Setiap hari, every day. Setiap bulan, every month. Setiap tahun, every year. Dan every plus time lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mostly kebanyakan di backup dengan adverb of frequency atau keterangan frekuensi seberapa sering Anda melakukan hal itu. Misalnya, pastikan ada kata always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah. Kalau dua signals ini, tanda ini ada di soal, pastikan itu adalah simple present tense. Cool. Next, selanjutnya yang ketiga dan ini yang paling penting, yaitu kita akan berbicara tentang rumus. Misalnya di soal nomor 10 kita udah tahu nih, ada everyday, ada always. Berarti kata uncle, pastikan kita harus menjawab dengan rumus simple present tense. Rumusnya bagaimana uncle? Perhatikan. Untuk kalimat positif atau kalimat berita, hal yang mendasar yang harus kita lakukan adalah pisahkan dulu subjeknya atau pelaku dalam kalimat. Masih ingat subjek ya? Ada 7 subjek dalam bahasa Inggris, sudah saya jelaskan di video perdana channel ini, yaitu I, saya, you, kamu, kalian, they, mereka, we, kami, kita, she, dia perempuan, he, dia lelaki, dan it, benda tunggal. Dan ini cukup Anda hafal 2 kata saja, yaitu Ayu, Dewi, sehat. Ya, Ayu Dewi sehat, Ayu Dewi she, he, it. Oke, kita lanjut. Misalnya kita udah dapat subjek kalimat dalam kalimat soal. Kalau subjeknya itu masuk kelompok Ayu Dewi, I, you, they, we, maka pastikan opsi jawaban yang harus Anda jawab adalah pilihan kata kerja murni atau verb dasar. Sedangkan kalau misalnya terdeteksi kelompok sehat, she, he, it, maka pastikan jawaban Anda adalah verb satu murni yang sudah kena virus SES. Contoh, misalnya, di soal pilihannya adalah A, go, B, goes, C, going, dan D, to go. Dan Anda melihat di opsi, di redaksi kalimat soal, subjeknya adalah kelompok Ayu Dewi. Maka pastikan jawaban Anda adalah verb murni go. I go, you go, they go, we go. Tetapi kalau misalnya di soal terdeteksi kelompok sehat, she, he, it, maka jawablah opsi jawaban verb murni yang ditambah SES, goes. She goes, he goes, it goes. Untuk
kalimat positif. Nah, sedangkan untuk kalimat negatif yang ada kata not yang berarti tidak, maka kelompok Ayu Dewi tadi ditambahkan dengan kata bantu do menjadi do not, disingkat don't. I don't go, you don't go, they don't go, we don't go. Ayu Dewi. Untuk kelompok sehat ditambahkan dengan kata bantu does menjadi does not atau disingkat doesn't. She doesn't go, he doesn't go, it doesn't go. Kalimat negatif. Next, untuk kalimat interrogatif atau yes no question, kalimat pertanyaan yang jawabannya kalau iya yes, kalau tidak no, maka sama saja tadi ya, tetap memakai kata bantu do untuk Ayu Dewi dan does untuk kelompok sehat. Di mana do dan does ditempatkan di paling awal kalimat yang bermakna apakah. Do you go? Do they go? Maaf. Do we go? Do I go? Jarang ya kalau kita tanya sendiri tentang I. Tapi kita masukkan saja sebagai rumus. Sedangkan untuk sehat, does-nya ditaruh di depan menjadi does she go? Does he go? Does it go? Jawabannya kalau memang ya, yes I do, yes she does. Kalau tidak, no I don't, no she doesn't. Next, bentuk yang terakhir, bentuk yang keempat adalah kalimat tanya WH atau WH questions, yaitu kata tanya yang berawalan huruf W dan H. Misalnya where, di mana. Kalau misalnya ditanya dengan kata where seperti itu, maka rumusnya adalah kelompok Ayu Dewi tetap dibantu dengan do dan do ditempatkan setelah where. Sama halnya dengan kelompok sehat, kata bantu does yang ditempatkan setelah where. Misalnya, where do I go? Where do you go? Where do they go? Where do we go? Untuk kelompok sehat, where does she go? Where does he go? Where does it go? Untuk kalimat tanya WH questions. Nah, ini ada yang menarik guys, menarik sekali. Coba perhatikan baik-baik. Kalau di kalimat positif, kelompok Ayu Dewi ketemu verb satu murni go. Sedangkan di kelompok sehat, ya, verb satu murni itu telah ditambahkan SES. Tetapi, sekali lagi tetapi, kalau di kalimat negatif, interrogatif, dan WH questions, di mana does, ini khusus untuk kelompok sehat ya, does sudah masuk ke dalam, ikut nyamplung, maka goes tadi yang di kalimat positif seperti di kalimat positif kembali berubah menjadi murni. She doesn't go, bukan she doesn't goes. Does she go, bukan does she goes. Where does she go, bukan where does she goes. Goes untuk kelompok sehat hanya pada bentuk kalimat positif. Kalau kalimat negatif, interrogatif dan WH questions di mana does ikut nyemplung, maka verb kembali ke murni. Now you get a point, right? Good job. Well guys, ada satu hal yang saya lupa menjelaskan ya, mohon maaf. Tadi di bagian keterangan waktu, yaitu every plus time dan adverb of frequency, always, often dan teman-temannya. Ada satu lagi yang harus kita ketahui bahwa jika di tes nanti sama sekali tidak ada time signals, sama sekali tidak ada adverb of time, sama sekali tidak ada keterangan waktu, baik sekarang, setiap hari, lampau, dan besok tidak ada sama sekali, maka dipahami sebagai pemahaman general, pemahaman umum, dan itu masuk di simple present tense. Sekarang saya kasih contoh sederhana kalimat lengkap untuk bentuk positif, negatif, interrogatif, dan WH question. Kelompok Ayu Dewi saya wakili dengan I. I go to work by car. She goes to work by car. Kalimat positif. Negatif, I don't go to work by car. Sehat, she doesn't go to work by car. Interrogatif, do you go to work by car? Kelompok sehat, does she go to work by car? Kemudian next yang keempat untuk bentuk kalimat WH question. Where do
Do you go by car? Kemudian untuk kelompok sehat, where does she go by car? Positif, negatif, interrogatif, we have questions. Now you get a point, right? Flashback kembali ke belakang zaman baheula, ya kan? Good job! Oke guys, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk membackup pemahaman kita tentang materi ini, mari kita kerjakan simulasi soal berikut ini bersama. Let's check it out. Guys, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus materi-materi bahasa Inggris lainnya in the next videos. Dan pastikan Anda bagian dari channel ini, karena channel ini siap membantu Anda untuk menjawab soal-soal tes bahasa Inggris dengan mudah, cepat, dan tepat. Thank you very much for watching. I'm Uncle Tono. Have a good day.